Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niluh Nyoman Aristi Trijayanti dengan NIM 20110310999 dari kelas 3H dengan nomor absen 16. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep pecahan. Halo adik-adik, apa kabar? Kakak harap kalian semua dalam keadaan sehat ya. Nah, kali ini kakak akan menjelaskan tentang konsep pecahan. Sebelumnya, apa sih itu pecahan? Nah, jadi pecahan adalah bilangan yang digunakan untuk membandingkan sesuatu. Pada umumnya, pecahan ditulis dalam bentuk A per B, di mana A adalah pembilang dan B adalah penyebut. Pembilang yaitu beberapa bagian yang dipotong atau dibagikan, sedangkan penyebut adalah jumlah seluruh bagian yang utuh. Jadi, udah tahu kan apa itu pecahan? Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, yuk simak soal berikut. Contoh soalnya yaitu jika satu pizza utuh dipotong menjadi 4 bagian, lalu satu bagiannya dimakan, maka bentuk pecahannya berapa? Nah, jadi bentuk pecahannya adalah 1/4, di mana 1 menunjukkan bagian pizza yang dimakan, sedangkan 4 menunjukkan jumlah seluruh bagian potongan pizza. Nah, jika yang ditanya adalah berapa potong pizza yang belum dimakan, maka bentuk pecahannya adalah 3/4, di mana 3 menunjukkan bagian potongan pizza yang belum dimakan, dan 4 menunjukkan seluruh jumlah bagian potongan pizza. Nah, selanjutnya kakak akan menjelaskan tentang jenis-jenis pecahan. Ada berapa sih jenis-jenis pecahan? Nah, jenis-jenis pecahan ada 6. Yang pertama ada pecahan biasa, yang kedua ada pecahan sederhana, yang ketiga ada pecahan ekuivalen atau senilai, yang keempat ada pecahan senama, yang kelima ada pecahan campuran, dan yang keenam ada pecahan desimal. Nah, kakak akan menjelaskan jenis-jenis pecahan mulai dari jenis pecahan yang pertama, yaitu pecahan biasa. Apa sih itu pecahan biasa? Nah, pecahan ini adalah bentuk umum dari pecahan. Seperti yang kakak sudah bilang tadi, bentuk umum dari pecahan adalah A per B. Pecahan biasa pun bentuk umumnya A per B. Contohnya 2/3, 3/4, 1/2. Nah, jenis pecahan yang kedua yaitu pecahan sederhana. Apa sih itu pecahan sederhana? Pecahan sederhana adalah pecahan yang sudah paling sederhana atau sudah tidak dapat disederhanakan lagi. Contohnya 1/2, 1/3. Nah, sedangkan 2/4. Pecahan tersebut bisa disederhanakan menjadi 1/2. Selanjutnya jenis pecahan yang ketiga, yaitu pecahan ekuivalen atau pecahan senilai. Nah, apa sih itu pecahan ekuivalen atau pecahan senilai? Pecahan ini adalah pecahan yang nilai-nilainya tidak akan berubah meskipun pembilang dan penyebutnya dikalikan atau dibagi
dengan bilangan yang sama yang bukan nilai 0. Contohnya, 2/4 senilai dengan 4/8. Selanjutnya, jenis pecahan yang keempat, yaitu pecahan senama. Apa sih itu pecahan senama? Pecahan senama bentuk pecahan yang memiliki penyebut yang sama. Contohnya seperti 1/6, 2/6, 3/6, 4/6. Nah, semua itu penyebutnya sama-sama 6. Selanjutnya, jenis pecahan yang kelima, pecahan campuran. Apa sih itu pecahan campuran? Nah, pecahan campuran adalah pecahan yang memiliki bentuk campuran antara bilangan bulat dan bilangan pecahan. Contohnya 2, 1/4, 2, 3/4. Selanjutnya, jenis pecahan yang terakhir, yaitu pecahan desimal. Apa sih itu pecahan desimal? Pecahan desimal adalah pecahan yang penulisannya menggunakan tanda koma. Penyebut dari pecahan desimal adalah 10 atau kelipatan 10, seperti 100, 1000, 10.000, dan seterusnya. Contohnya yaitu 3/10. Pada pecahan desimal ditulis 0,3. 3/100. Pada pecahan desimal ditulis 0,03. Nah, itu dia tadi jenis-jenis pecahan. Kakak harap adik-adik mampu memahami konsep pecahan, mulai dari pengertian dan jenis-jenis pecahan yang sudah kakak sampaikan. Nah, sekian ya dari penjelasan yang kakak sampaikan. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.